Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi cucu-cucu sekalian dengan kakek. Semoga keadaan cucu-cucu sedang sehat walafiat. Demikian juga kakek pada saat ini. Untuk itu sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan hidayah dan inayahnya pada kita semua. Juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Cucu sekalian, untuk kesempatan sekarang ini kakek tidak membahas dulu tentang akhlak-akhlak yang kurang baik, yang buruk, karena masih agak banyak ya, ada beberapa lagi. Kakek mendahulukan dulu hal-hal yang ditanyakan kemarin, sudah beberapa hari ya, 2-3 hari yang lalu. Itu ada yang menanyakan mengenai doa di dalam sholat. Karena waktu itu ya tentang masalah sholat rukun iman yang kedua ya, masa sholat itu disampaikan bahwa sholat itu merupakan suatu komunikasi antara kita manusia, makhluknya, dengan Kholik ya, dengan Allah. Ya, itu nanti ada beberapa doa waktu itu disampaikan oleh kakek yang bisa kita sampaikan pada saat sholat, dan ditanya kira-kira doa-doa apa saja gitu. Lalu yang kedua adalah mengenai perlindungan dari orang-orang yang dengki, dari fitnah orang-orang dengki. Itu waktu itu memang penekanannya adalah di surat Al-Falaq ayat 5 gitu. Nah, ditanyakan apakah memang cukup itu saja atau dibaca seluruhnya. Itu barangkali kita bahas dulu itu pagi ini ya, sore ini. Cucu-cucu sekalian, tentang pertama adalah masalah sholat ya. Pada saat sholat dulu aja, doa pada saat sholat itu memang kita hadis dari Rasul itu menyatakan bahwa begitu, bahwa sholat itu adalah sebenarnya merupakan komunikasi munajat kita kepada Allah. Di samping kita dalam sholat itu juga mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, kita juga bisa memohon, meminta sesuatu kepada Allah. Dan menurut hadis juga bahwa pada saat sholat itu merupakan saat yang baik untuk melakukan permintaan atau doa itu. Nah, doa-doa yang dilakukan pada saat sholat itu memang ada beberapa. Yang pasti ya, yang suka kita biasa laksanakan itu doa pada saat duduk di antara dua sujud. Itu kalau memang yang suka membaca doanya gitu ya, tidak melewatkan sunnahnya, itu kita baca. Dan doanya ada ini bermacam-macam juga, tapi yang biasanya dilakukan itu 8 buah ya. Robik firli, warhamni, wajburni, warfani, warjukni, wahdini, waafini, wafuani. Itu permohonan kita pada saat itu. Misalnya satu Allah magfir warfa Robik firli, ampunkanlah hamba, warhamni, rahmatilah hamba, wajburni. Nah, mengenai wajburni ini ada beberapa ada yang bilang, ada terjemahannya tutuplah kekuranganku, ada juga yang cukupkanlah kekuranganku, jadi perbaikilah aku. Jadi itulah wajburni, itu sebenarnya menutupi aib gitu ya. Lalu warfani, sehatkanlah aku, warjukni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, sehatkan kami, dan wafuani juga ampuni atau maafkanlah aku. Itu yang biasa dibaca. Namun di lain tempat lagi ada beberapa juga. Itu yang di hadisnya itu adalah sebelum salam, selesai tahiyat akhir sebelum salam. Di situ ada juga doanya. Jadi setelah tahiyat akhir seperti biasa at-tahiyatul sampai ke salawat kepada Nabi. Lalu di situ ada Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masjid dajjal. Itu biasa yang dibaca gitu ya.
Itu permohonan untuk dilindungi daripada azab neraka, azab di alam kubur, lalu dari fitnahnya pada saat hidup dan mati, dan fitnah dari Al-Masih Dajjal. Itu yang biasa dilakukan. Lalu juga pada saat sujud terakhir itu juga ada doanya yang disunahkan. Itu mengenai 3 hal itu biasanya, meminta supaya kita husnul khotimah, supaya diberi kesempatan untuk taubat nasuha, dan terakhir adalah supaya kita ditetapkan iman kita kepada agama kita. Jadi anunya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Itu yang biasa dilakukan oleh orang yang biasa sunnah-sunnah. Namun sebenarnya menurut para ulama itu ada tempat satu lagi doa, tempat kita berdoa itu yaitu membaca surat setelah Fatihah. Itu kemarin kakek dengar dari Ustadz Adi Hidayat, itu juga kakek dengar bahwa surat setelah Al-Fatihah itu bisa apa saja gitu loh, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat membagi duanya adalah satu untuk penghafal Al-Quran, dan yang keduanya bukan penghafal. Kalau penghafal Al-Quran ya dibaca surat-surat yang dihafalnya, ayat-ayat yang dihafalnya. Kalau yang bukan penghafal itu bisa apa saja sesuai dengan keperluan kita gitu. Itu cucu sekalian. Nah, kita coba nanti ada beberapa surat memang yang bisa merupakan doa itu, atau tersirat merupakan doa. Ya, padahal di Al-Fatihah sendiri sebenarnya sudah ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk untuk ke jalan yang lurus, yang benar. Itu di Al-Fatihah itu selalu kita ulang-ulang itu ya. Yang surat-surat lainnya misalnya, kembali ke Al-Falaq tadi, ini sekaligus saja. Jadi tidak hanya dibaca ayat 5-nya saja gitu loh. Al-Falaq itu merupakan surat pelindung bersama dengan Anas, itu istilahnya muawizat lain. Jadi dua surat pelindung. Itu yang selalu dibaca, dan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membacanya pada saat mau tidur gitu. Ditambah dengan biasanya surat Al-Ikhlas. Jadi cucu sekalian, Al-Ikhlas misalnya ya, kita contohkan aja Al-Ikhlas itu di situ mengakui, harus mengatakan kul, gitu, katakanlah ya Muhammad, kul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahu somad, Allah itu tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi itu merupakan iman kita gitu. Doa supaya kita dikuatkan iman itu baca kul huwallahu ahad itu. Itu karena merupakan ucapan kita gitu, mengakui bahwa Allah itu memang esa gitu. Jadi supaya kita tidak jadi musyrik gitu, baca sering-sering surat Al-Ikhlas ini. Lalu tadi surat Qul a'udzu birabbil falaq itu memang perlindungan itu, surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam apabila telah gelap. Mencari nafasati fil uqad, daripada perempuan-perempuan atau yang pesihir yang meniup bul. Nah, itu yang kelimanya. Yang dari untuk min syarri hasidin idza hasad, itu daripada orang-orang yang dia dengki. Jadi untuk menjaga fitnah. Lalu juga qul a'udzu birabbin nas, sama itu. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kita mohon perlindungan kepada Robi kita, kepada yang mempunyai kita, kepada sesembahan kita. Min syarri waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan yang dalam hati.
aldi wasbisupi sudurina, yang menembus-nembuskan was-was ke dalam hati, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Itu. Jadi yang 3 itu yang selalu kita baca pada saat ada berdoa atau apa, itu selalu tidak terlepas dari 3 surat itu. Lalu yang lain-lain adalah misalnya surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu adalah juga sama itu, pembebas kemusyrikan itu. Anunya apa? Fadilahnya, manfaatnya. Di samping Al-Ikhlas tadi. Kalau Al-Ikhlas itu kalau dibaca itu sepertiga Al-Quran. Kalau Al-Kafirun itu menurut hadisnya itu seperempat Al-Quran. Meskipun hadisnya katanya lemah gitu. Lalu satu lagi surat yang bisa kita baca itu At-Takatsur. Itu kita mohon supaya kita dijauhkan dari kelalaian, karena At-Takatsur itu tentang kelalaiannya. Al-Hakumut Takatsur, telah melalaikan dunia itu. Jadi Al-Hakum Takatsur, telah kuberikan kenikmatan. Tapi di situ ada Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam ruang kubur tuh baru kita ingat gitu ya. Nah itu, jangan sampai kita telah dikubur baru ingat bahwa kita lalai gitu. Nanti baru kita yakin setelah kita melihat neraka, itu jangan. Jadi sebelumnya kita yakin dulu bahwa neraka dan surga itu ada. Dan itu merupakan pilihan kita, apa kita akan ke neraka atau ke surga. Itu dari Al-Takatsur itu. Kita mohon dibebaskan dari kelalaian-kelalaian. Ya, lalu ada beberapa lagi yang surat-surat lain yang biasa dibaca imam. Contohnya aja kakek bacakan ya. Misalnya Al-Baqarah ayat 255-257 itu mohon syafaat, perlindungan, dan diberikan cahaya terang. Al-Baqarah 284-286 itu yang suka biasa dibaca ya, itu adalah juga mohon ampunan dan mohon tidak dibebani dengan beban-beban yang berat yang kita tidak sanggup memikulnya. Lalu Ali Imran 133-136 itu juga sama, memohon rahmat ampunan. Lalu Ali Imran masih 193-194 itu juga memohon petunjuk ke jalan yang lurus, ampunan, dan juga mohon husnul khotimah. Lalu Al-Isra 7881. Nah ini yang surat tentang tahajud ya. Jadi itu ada pertolongan dan Allah bersama. Isra itu tempat mulia. Jadi kita insya Allah ditempatkan di tempat mulia dan di surga lah Isra itu, pertolongan yang batin yang lenyap. Pada beberapa kegunaan itu kita ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, kita dikeluarkan dari tempat yang sebaik-baiknya juga gitu. Lalu Al-Kahfi, nah ini juga sama untuk bimbingan yang lurus, itu surat ayat 13. Lalu Al-Fat, ampunan, At-Tagabun, petunjuk. Jadi nanti banyak sekali yang di surat-surat itu. Dan ada yang penting barangkali untuk orang-orang yang suka belajar Al-Quran, di Al-Qiyamah ayat 16-19 itu dimudahkan untuk menghafal ya. Coba dicek ayatnya nanti, Al-Qiyamah ayat 16-19 itu dimudahkan untuk menghafal dan diberi hikmah kalau kepada Nabi, kalau Allah bisa dengan. Lalu di surat Luqman ayat 14 itu kalau kita mau menjadi anak yang berbakti atau ibu-ibu yang ingin punya anak yang berbakti, itu dibaca ayat Luqman 14. Ya itu ya cucu-cucu sekalian. Jadi ini kakek dahulukan dulu menjawab itu, kan sudah lama nanti daripada lupa gitu ya. Dari memang sholat itu merupakan komunikasi, di mana di situ adalah kita memuji Tuhan, memuji Allah, lalu juga mengagungkan Allah, mensucikan Allah, tapi juga kita bisa memohon doa-doa itu tadi. Ya ada yang biasanya adalah pada saat dua sujud, tapi kadang-kadang itu tadi ada orang-orang ya termasuk kakek juga suka berdoa pada saat sujud terakhir dan sebelum salam. Itu ada doanya yang tadi kakek bacakan, mudah-mudahan cucu-cucu sekalian sudah hafal. Lalu ada tadi surat-surat di Al-Falaq itu baca semuanya, itu sama Anas itu merupakan surat perlindungan. Lalu surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu kita baca supaya kita dijauhkan dari kemusyrikan dan yang lain-lain tadi yang kakek ceritakan ya. Coba dicek lagi di ayat-ayatnya. Nah nanti coba aja dicari apa keperluan kita, misalnya hajat apa ya cari. Kiamah tadi untuk menghafal Al-Quran itu penting sekali.
Lalu juga Luqman 14 itu juga penting bahwa kita jadi orang yang berbakti kepada orang tua, dan juga orang tua memohonkan kepada anaknya berbakti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan dari sebagian cucu-cucu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dalam perlindungan Allah, kita selalu dalam petunjuk Allah, kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ya, seperti biasa ya, sebelum ditutup, kakek ingin baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni apa yang kesalahan mungkin yang terjadi, karena ya kakek menyadari bahwa semua kebenaran hanya dari Allah, sedangkan ya kita manusia banyak lupa, banyak salah dan lain-lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.